Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa dari kelas 10 televisi. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah peristiwa di Indonesia yang terjadi pada tahun 1965, yaitu adalah peristiwa Gerakan 30 September PKI. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi korban kebiadaban Gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965 di Jakarta. Peristiwa penganiayaan terjadi pada tanggal 13 Januari 1965 sekitar subuh di Desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang PKI menyerbu tempat tenis center pelajar Islam di Indonesia kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, dan mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di kota Kediri, ribuan orang PKI menyerang petani Sudarno dengan tali sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba merelaikan dan menenangi tidak luput dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di tahun 1965, di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal dengan peristiwa Bandar Besi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah. Dan sebenarnya persoalan ini telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang PT PIPKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini, seorang petugas Sujono tewas dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI juga terjadi di kota Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya pada bulan Desember tahun 1964 terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun menurut PKI itu dikatakan palsu dan malah menuduh Bali bahwa itu fitnah dan sengaja diserbaluaskan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba, dalam hal ini Khairul Saleh dan Soekarni. Juga dokumennya semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan Partai PKI di Madiun di tahun 1948 yang juga disanggahnya kemudian terbukti dengan benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, PKI membentuk biro khusus pada tahun 1994. Tugas utama biro khusus ini melakukan integrasi ke dalam kubu ABRI. Sifat kegiatannya itu sangat rahasia, dan biro ini dipimpin oleh Syam Kamaruzzaman sebagai ketua yang bertanggung jawab langsung kepada ketua partai DNID. Biro khusus ini kemudian diberikan tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, dan sebaliknya Menteri Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolak karena menurut perhitungan pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan keributan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Perlu dicatat, gagasan ini sebenarnya tidak lepas dari kesanggupan Perdana Menteri Republik Rakyat Cina yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan secara cuma-cuma. Dalam kenyataannya, kemudian meskipun pembentukan angkatan kelima tidak terwujud, namun pemberian senjata dari Perdana Menteri Republik Rakyat Cina tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata yang digunakan PKI dalam gerakan 30 September di tahun 1965.
karena sikap pimpinan Angkatan Daratnya tidak mau mendukung tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan menantangi perjuangan PKI. Sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa di Kota Madiun tahun 1948, maka diciptakanlah isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan coup. Seiring dengan isu ini, dengan gencarnya tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bapak Bell Palmer, suatu rumah seorang Amerika di obrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris, dan dalam dokumen ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our Local Army Friends" yang kemudian interpretasikan sama dengan Dewan Jenderal. Isu sakitnya Bung Karno sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya gerakan 30 September telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasakusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja. Jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Pada 1 Oktober 1965 dini hari, 6 jenderal senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan dalam upaya pengawal istana Cakrawirawa yang dianggap loyal kepada PKI. Dan pada saat itu dipimpin oleh Letkol Untung. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu adalah Maijen Soeharto, kemudian mengadakan penumpasan terhadap gerakan tersebut. Korban pejabat tinggi yang dibunuh dalam peristiwa gerakan 30 September PKI adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal M.T. Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo Susiswo Miharjo, dan Jenderal TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sasaran utama selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Sebaliknya, adik Irma Suryani tertembak oleh pasukan Cakrawirawa dan dinyatakan koma, dan ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution adalah Letu Pirtendean tewas dalam usaha pembunuhan tersebut. Para korban tersebut kemudian dibuang ke suatu lokasi di Pondok Gede, Jakarta yang dikenal sekarang sebagai Lubang Buaya. Mayat mereka itu ditemukan pada 3 Oktober. Selain itu, beberapa orang lainnya juga turut menjadi korban, yaitu adalah Bribka Kala Saswitubun, Kolonel Katamso Darmo Kusumo, dan Letkol Sugiono Mangguwiyoto. Di hari 5 Oktober 1965, tepatnya di hari ABRI, ke-7 jenderal dimakamkan. Jenderal Nasution memberangkatkan jenazah jenderal pergi ke Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta sambil berpidato pelepasan jenazah ke pengistirahat terakhirnya. Dan yang memimpin upacara pemakaman ke-7 jenderal yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Angkatan Bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dijinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari Angkatan Bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo,